Pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Pertama, melakukan persiapan pemeriksaan fisik sistem pernafasan. 1. Memberikan salam pembuka, saling memperkenalkan diri. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Azima. Saya perawat yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang ini. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Nama saya Angel Suster. Oh, baik, Ibu Angel ya. 2. Menanyakan keluhan utama pasien datang berobat. Oh, baik, Bu. Keluhan utama Ibu datang berobat ke sini apa, Bu? Dada saya terasa sesak, Suster. Oh, sesak ya, Bu. Selanjutnya, riwayat penyakit sekarang. Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit sekarang? Tidak ada, Suster. Baik, Bu. Riwayat penyakit dahulu. Apakah Ibu punya riwayat penyakit dahulu? Tidak ada juga, Suster. Tidak ada juga ya. Riwayat kebiasaan merokok. Apakah Ibu mengkonsumsi rokok? Saya tidak merokok, Suster. Baik, Bu. 3. Menginformasikan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan minta izin untuk melakukan pemeriksaan. Nah, baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pernapasan Ibu. Ini tujuannya untuk melihat apakah ada kelainan pada sistem pernapasan Ibu atau tidak. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik, Bu. 4. Berdiri di sisi kanan pasien. Nah, baik Bu, saya di sini berdiri di sebelah kanan Ibu ya. 5. Meminta pasien untuk membuka pakaian atau baju. Nah, untuk membuka pakaian ini kita gunakan untuk pada pasien yang laki-laki, dan karena sekarang pasien kita perempuan, jadi bajunya tidak dibuka. 6. Meminta pasien untuk berbaring dengan posisi telentang. Nah, baik Ibu bisa berbaring dengan posisi terlentang. 7. Meminta pasien dalam posisi rileks. Baik Ibu, dan selama pemeriksaan Ibu bisa rileks ya, Ibu jangan tegang. Ya. Kedua, pemeriksaan fisik toraks depan. Inspeksi toraks. 1. Perhatikan muka, adanya edema atau tidak. Nah, baik Ibu, saya perhatikan wajah Ibu. Ini apakah ada pembengkakan atau tidak? Selanjutnya, perhatikan mata, konjungtiva anemis atau tidak. Nah, Ibu bisa buka kacamatanya, Bu. Saya mau lihat apakah konjungtiva Ibu mengalami anemis. Ibu bisa melihat ke atas. Perhatikan bibir, apakah sianosis atau tidak. Nah, saya mau lihat bibir Ibu, apakah mengalami sianosis atau tidak. Selanjutnya, ekstremitas, adanya clubbing finger. Izin ya Bu, saya lihat di jari-jari Ibu, apakah memiliki jari tabu atau tidak. Keluhan pernapasan dapat menyebabkan gejala di luar sistem pernapasan. Lanjut. 2. Perhatikan posisi trakea, normal, deviasi kiri atau kanan. Nah, baik Bu, Ibu bisa duduk, saya bantu. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan melihat bagian trakea Ibu. Nah, normalnya posisi trakea ini berada di tengah-tengah. Setelah itu kita cek kelenjar getah beningnya. Itu kelenjar getah bening ini supra dan infra. Lanjut. 3. Perhatikan bentuk dada. Adakah kelainan bentuk atau tidak? Nah, bentuk dada ini normalnya antara dada kanan dan dada kiri itu simetris. Jika ada kelainan, itu namanya ada kelainan pigeon, Furner, flat, atau barrel chest. Lanjut. 4. Perhatikan posisi dari iga-iga, apakah mendatar atau tidak. Nah, selanjutnya itu iga-iga, kita lihat apakah posisinya mendatar atau tidak.
lihat antara kanan dan kiri itu adakah perbedaan atau tidak. Lanjut. 5. Perhatikan ruang sela iga. Bandingkan antara kiri dan kanan. Selanjutnya itu di sela-sela iga kita bandingkan antara kiri dan kanan apakah itu ada perbedaan atau tidak. Lanjut. Tunggu. 6. Sternum dan clavicula. Apakah ada kelainan bentuk seperti pigeon chest, funnel chest, flat chest, dan barrel chest? Nah, pada sternum atau tulang di tengah-tengah dada ibu ini apakah mengalami kelainan atau tidak. Lanjut. 7. Sudut epigastrium, lancip atau tumpul. Nah, sudut epigastrium ini lancip atau tumpul, dia berada di tulang bawah ini. Itu pigionnya lengkung ke anterior atau lunar cengkung ke dalam atau flat ante posterior. Lanjut. 8. Apakah ada venektasi? Venektasi ini kita lihat pada bagian dada ibu apakah ada pelebaran pembuluh-pembuluh darah. Lanjut. 9. Hitung frekuensi napas. Nah, baik ibu, sekarang saya akan menghitung frekuensi pernapasan ibu. Ibu bisa bernapas seperti normal ya bu. Nah, kita mulai ya bu. Nah, ini frekuensi pernapasan ibu itu 22. Karena ibu mengalami sesak napas atau takipmu, jadi frekuensi pernapasan ibu cepat ya. Normalnya itu berada di rentang 14 sampai 20. Lanjut. 10. Tentukan jenis pernapasan, apakah ada pernapasan abnormal atau tidak. Nah, ibu bisa bernapas seperti normal bu. Saya akan melihat apakah pernapasan ibu cepat atau lambat. Nah, lanjut. 11. Apakah sama atau adanya pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal dan penggunaan otot bantu napas. Nah, selanjutnya itu ibu bisa bernafas seperti normal. Nah, kita lihat apakah ibu menggunakan otot bantu pernapasan saat bernapas. Palpasi. 12. Apakah ada limfadenopati supraclavicularis dan leher? Nah, baik ibu, ya di sini saya akan meraba bagian leher ibu. Setelah itu bagian supraclavicular, setelah itu bagian infraclavicular. 13. Lakukan pemeriksaan posisi trakea, apakah normal atau defisiasi ke kiri atau defisiasi ke kanan. Nah, baik, di sini saya akan meraba trakea ibu. Pada saat bernafas itu trakeanya tertarik ke tengah. 14. Apakah ada emfisema subkutis, krepitasi, nyeri tekan, dan tumor? Nah, selanjutnya itu apakah ada emfisema subkutis, krepitasi, nyeri, tekan, dan tumor. 15. Melakukan pemeriksaan pengembangan rongga toraks. Pemeriksaan menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis mid-sternalis dan jari yang lain mengarah sisi kiri dan kanan dinding toraks. Pasien disuruh inspirasi dalam sambil memperhatikan pergerakan jari kedua ibu jari pemeriksa. Apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal? Nah, baik ibu, saya akan meraba bagian toraks ibu. Bisa bernafas. Bawahnya. Ini kita lihat apakah simetris antara kanan dan kiri. Lanjut. 16. Melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks untuk menilai tartil premitus atau stem premitus pada hemitorak kiri dan kanan mulai dari dinding toraks bagian atas ke bawah. Bandingkan kiri dengan kanan secara simetris dan silangkan tangan pemeriksa sambil pasien disuruh menyebut 77. Nah, baik ibu. Ibu bisa sebut 77. 7777. Sebut lagi bu. 7777. Sebut lagi bu. 7777. Sebut lagi bu. 7777.
7, 7. Sebut lagi, Bu. 7, 7, 7, 7. Sebut lagi, Bu. 7, 7, 7, 7. Nah, pada saat pasien menyebut 77, kita lihat apakah ada getaran atau tidak. Perkusi 17. Melakukan perkusi pada kedua hemitorak kiri dan kanan, mulai dari dinding torak atas ke bawah, bandingkan kiri dengan kanan. Nah, baik Ibu, di sini saya akan melakukan perkusi pada bagian toraks Ibu. Izin ya, Bu. Nah, ini kita bandingkan apakah bunyi antara kanan dan kiri itu sama. 18. Menentukan batas paruh hepar pada linea mid-clavicularis kanan, atau perubahan suara perkusi dari sonor ke redup normal pada RIC5 kanan. Nah, ini bunyinya semakin ke bawah itu terdengar seperti pekak karena ada hati. 19. Perkusi menentukan batas paruh jantung, kanan, kiri atas, kiri bawah. Nah, batas kanan dan kiri atas jantung itu berada di ICS 2, sedangkan batas kanan bawah jantung itu di ICS 4, batas kiri bawah jantung itu di ICS 5. 20. Perkusi timpani pada toraks anterior kiri bawah atau daerah lambung. Nah, ini pada semakin ke bawah itu dia terdengar timpani karena ada lambung. 3. Auskultasi 21. Mendengar suara napas vesikular pada kedua hemitoraks kiri dan kanan mulai dari atas ke bawah. 22. Mendengar suara napas trakeal normal atau tidak pada daerah leher atau trakea dan bronkial normal atau tidak pada daerah suprasternal. 23. Mendengar suara napas bronkovesikular normal atau tidak pada daerah di atas korpus sterni. 24. Mendengarkan suara napas tambahan. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya akan mendengarkan suara napas Ibu. Nah, yang pertama itu kita dengar bagian trakea, izin Ibu. Setelah itu di bronkial. Setelah itu di bagian vesikular. Nah, jika ada suara tambah, kita dengarkan apakah ada suara tambahan napas itu seperti redup sekali, wheezing, bunyi tidak sesuai, atau rongsi. Ketiga, pemeriksaan fisik toraks belakang. Inspeksi toraks. 25. Perhatikan bentuk dinding toraks bagian belakang, adakah kelainan bentuk atau tidak. Nah, baik Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan memeriksa bagian toraks belakang Ibu atau bagian punggung Ibu. Yang pertama kita lihat antara kiri dan kanan itu apakah simetris atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada luka atau tidak. 26. Perhatikan bentuk tulang belakang, adakah ada kelainan bentuk, kifosis, skoliosis, lordosis, atau gibus. Nah, kita lihat bagian
tulang belakang ibu, apakah kifosis, lordosis, atau skoliosis. 27. Bandingkan bentuk dinding toraks belakang kiri dengan kanan. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara dinding toraks belakang kiri dengan kanan. Apakah simetris atau tidak? 28. Bandingkan pergerakan dinding toraks belakang kiri dengan kanan. Apakah sama atau ada pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal? Nah, baik Ibu, selanjutnya saya palpasi. Nah, ini dilihat apakah ada yang tertinggal atau tidak pada saat bernapas. Palpasi 30. Melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks belakang untuk menilai taktil premitus atau stem premitus pada hemitorak kiri dan kanan mulai dari dinding torak bagian atas ke bawah. Bandingkan kiri dengan kanan secara simetris dan silangkan tangan pemeriksa sambil pasien disuruh menyebut 77. Nah, baik Ibu, di sini saya akan palpasi bagian dinding toraks Ibu yang belakang. Nanti saya suruh bilang 77 ya, Bu. Sebut 77, Bu. 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77. Perkusi 31. Melakukan perkusi pada kedua hemitorak belakang kiri dan kanan mulai dari dinding torak atas ke bawah. Bandingkan kiri dengan kanan. Nah, selanjutnya itu kita akan perkusi di bagian dinding toraks belakang Ibu. Izin ya, Bu. Kedua, menentukan batas paru belakang kanan dan kiri, normal vertebral 10-11. Nah, selanjutnya itu dimulai dari di bawah skapula. Kita tentukan dulu di mana skapula Ibu. Tiga. Menentukan peranjakan batas paru belakang, tentukan batas paru saat inspirasi biasa, tandai, kemudian tentukan batas paru saat inspirasi dalam. Normal batas paru beranjak turun 2 jari atau lebih dari 4 cm. Nah, Ibu bisa bernapas seperti biasa ya, Bu. Nah, sekarang Ibu bisa bernapasnya lebih dalam ya, Bu. Mendengar suara napas vesikular pada kedua hemitorak belakang kiri dan kanan, mulai dari atas ke bawah. Nah, baik Bu, selanjutnya saya akan mendengarkan di bagian dinding toraks belakang Ibu. Izin ya, Bu. Mendengar suara napas bronkovesikular normal atau tidak pada daerah interskapula. Nah, selanjutnya itu di antara skapula Ibu. Ini skapula Ibu ya. Di antaranya di sini. 36. Mendengarkan suara napas tambahan, bronki, wheezing, dan lain-lain. Nah, baik, selanjutnya
kita dengarkan ada suara tambahan nafas atau tidak, seperti rongki, wheezing, atau tidak sesuai pada tempatnya. Nah, baik Ibu, sekarang kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pernapasan. Nah, bagaimana Bu perasaannya? Sudah baik, Nah, baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau Ibu ada butuh sesuatu, Ibu bisa panggil saya di ruang perawat ya Bu. Nah, sekarang saya pamit dulu ya Bu. Selamat pagi. Nah, setelah itu kita dokumentasikan.